Indonesia bakal menghadapi inflasi, Indonesia bakal menghadapi krisis ekonomi dunia, Indonesia bakal mendekati Sri Lanka keadaannya. Jadi kalau ada yang ngomong kita mau samakan dengan Sri Lanka, bilang dari saya itu sakit jiwa dia itu. Bilang dari saya itu sakit jiwa dia itu. Maka saya memang sakit jiwa yang berguna. Sebetulnya kita butuh orang sakit jiwa untuk menerangkan bahwa sakit jiwa itu adalah protes sosial. Lihat data-data yang baik itu. Kalau dia suruh datang ke saya dia, supaya dia jangan membohongi rakyatnya. Jadi Indonesia memang ada dalam kondisi yang sama dengan Sri Lanka, bisa ditelantarkan di Indo-Pasifik. Itu bisa datang ke saya, nanti saya tunjukin ke mukanya bahwa kita terkendali. Sangat terkendali. Bahwa tinggal satu langkah Sri Lanka menuju Sri Mulyani itu. Jadi Sri Mulyani akan di Sri Lankakan itu. Poin itu yang nggak dilihat oleh Pak Luhut tadi itu. Negara ini diurus dengan baik, benar, dan sungguh-sungguh. Kami menjaga Republik ini dengan profesional. Tidak berarti bahwa seluruhnya sudah sempurna, tapi kami akan terus memperbaiki secara profesional dan akuntabel. Menteri Keuangan kita, Bu Sri Mulyani, itu adalah kebanggaan kita karena masuk sebagai Menteri terbaik Asia Pasifik, masuk sebagai Menteri terbaik dunia, masuk sebagai banyak penghargaan dari internasional. Semua orang menghargai kok. Semua orang hormat pada Bu Sri Mulyani. Ya kalau ada kita yang menyampaikan seperti itu, ya mungkin belum ngerti masalah ekonomi makro. Mungkin saya hitung udah 10 kali Ibu Sri Mulyani ngomong hal yang sinyalnya seperti itu. Ini Sri Mulyani ini bukan Indonesia yang mengagumi dia, dunia. Dia terjun langsung memikirkan tiap hari, mengatur keuangan untuk se-Indonesia. Dia punya beban, dia punya tanggung jawab besar. Harusnya Anda tuh jangan suka bicara begitu. Kok bikin gaduh di negeri ini? Apa bedanya Anda dengan gerombolan-gerombolan yang di jalan demo? Tapi kalau Sri Lanka mungkin dianggap ya biarin aja jadi pelajaran. Nah Indonesia juga ada dalam skenario itu. Ya kalau kita lihat posisi Indonesia, kalau dia hancur itu berat betul pemulihannya. Untuk menangani negara, tanggung jawab kita kepada 267 juta rakyat kita. Asal untuk rakyat, asal untuk negara. Pertaruhkan reputasi politik saya. Ini data-data saya kira bisa dilihat. Semua kami putuskan secara terintegrasi. Saya ulangi, semua kami putuskan secara terintegrasi. Ngapain Pak Luhut komentar? Memang faktanya hutang luar negeri kita setara potensinya untuk memberantakkan Indonesia kok. Jadi kalau ada pengamat mengatakan begini begitu, saya pengen juga ketemu dia. Kalau bersoal tidak usah cari popularitas publik, datang saja ketemu saya akan layani untuk bicara di mana. Jadi jangan kita bohongi rakyat itu. Luhut Binsar Panjaitan geram bila ada orang yang menyamakan kondisi ekonomi Indonesia dengan Sri Lanka. Luhut berkata, sakit jiwa dia. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi itu mengatakan, kondisi ekonomi Indonesia masih kuat, bahkan menjadi salah satu yang terbaik di dunia. Kalau ada yang ngomong kita mau samakan dengan Sri Lanka, bilang dari saya sakit jiwa dia itu. Lihat data-data yang baik, kalau nggak suruh dia datang ke saya. Orang bilang Pak Luhut nantang, bukan nantang, ungkap Luhut Binsar Panjaitan saat konferensi pers Rakornas DSP 2022 di Hotel Mandarin Oriental, Jakarta pada Jumat 15 Juli 2022. Saya begitu supaya dia jangan membohongi rakyatnya, jangan kepentingan politiknya dibikin-bikin. Lanjut Menteri Luhut seperti dilansir pada Jumat 15 Juli 2022. Neraca perdagangan Indonesia, lanjut Menteri Luhut, terus positif selama 2 tahun terakhir. Katanya, dalam 26 bulan terakhir neraca dagang di Indonesia terus positif. Menteri Luhut juga menilai angka inflasi di Indonesia cukup rendah bila dibandingkan dengan berbagai negara di dunia. Indonesia salah satu yang ekonominya terbaik di dunia. Di tengah-tengah gejolak perang Ukraina ini, kita punya ekspor terus positif selama 26 bulan terakhir, sehingga satu negara yang inflasinya juga terbaik di dunia sekarang, tutur Menteri Luhut. Sebelumnya, Badan Pusat Statistik atau BPS melaporkan neraca perdagangan Indonesia pada Juni 2022 mengalami surplus 5 miliar dolar Amerika Serikat. Surplus terjadi lantaran neraca ekspor lebih besar daripada impor. Kepala BPS Margo Yuwono mengatakan ekspor pada Juni 2022 tercatat
26,09 miliar US dollar. Sementara impor pada bulan Juni ini senilai 21 miliar dolar Amerika, naik 12,87% dibanding bulan lalu. Impor Juni 2022 tercatat 21 miliar US dollar, juga meningkat 12,87% kalau dibanding Mei 2022, ujar Margo dalam konferensi pers. Sementara itu, BPS terakhir kali mencatat tingkat inflasi nasional pada Juni 2022. Hasilnya secara tahunan sebesar 4,35%. Angka ini merupakan yang tertinggi sejak Juni 2017. Menurut Menteri Luhut, jika dibandingkan inflasi di Indonesia masih rendah. Dari Amerika Serikat misalnya, inflasi menyentuh angka 9,1%. Seperti diketahui, krisis terjadi di Sri Lanka setelah negara tersebut menyatakan bangkrut lantaran gagal membayar utang luar negeri. Kekacauan politik terjadi yang ditambah mundurnya Presiden Sri Lanka, Gotabaya Rajapaksa. Ekonomi Indonesia yang kuat diklaim oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani tidak akan bernasib sama seperti Sri Lanka. Terlebih, ketahanan ekonomi yang lebih baik bisa mencegah bangkrut. Hal ini ia sampaikan usai Sri Lanka saat ini diketahui menjadi negara bangkrut usai gagal bangkit dari krisis ekonomi yang semakin memburuk sejak awal 2022 lalu. Ketahanan ekonomi tiap negara berbeda-beda. Kontraksi ekonomi yang disebabkan pandemi selama 2 tahun belakangan seperti uji coba ketahanan tersebut. Jadi kalau mereka mengalami kontraksi akibat pandemi dan belum pulih, ditambah dengan kemudian inflasi yang sekarang terjadi, ini akan makin menimbulkan kompleksitas suatu negara, kata dia. Dengan indikator-indikator yang disebut di atas, Sri Mulyani menganggap ekonomi Indonesia saat ini cukup baik. Bloomberg menyebut risiko resesi Indonesia hanya 3%. Jauh lebih baik dengan negara-negara yang kini tengah berkutat dengan tekanan ekonomi, seperti Turki, Argentina, atau bahkan Amerika Serikat. Mengenai infrastruktur yang ugal-ugalan, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan pembangunan infrastruktur tak bisa diselesaikan dalam 1 malam. Ia menekankan pembangunan infrastruktur perlu perhatian perencanaan hingga manajemen pembangunan ke depannya. Guna mendukung itu, ia mengisahkan sebuah cerita rakyat tentang Roro Jonggrang dan Bandung Bondowoso. Cerita ini disampaikan Sri Mulyani sebagai gambaran kalau tidak mungkin ada pembangunan infrastruktur yang bisa selesai dalam 1 malam. Kita semua paham bahwa infrastruktur tidak seperti proyek instan, katanya. Pembangunan infrastruktur dalam kehidupan nyata tidak seperti kisah itu, membangun istana semalam, itulah yang saya coba katakan, katanya. Bendahara negara ini menekankan pembangunan infrastruktur perlu dibarengi dengan perencanaan dan pengelolaan yang baik, mulai dari tahanan pembiayaan, pembangunan hingga penyelesaian proyek. Jadi pada dasarnya, infrastruktur tidak bisa selesai dalam semalam. Pasti butuh pengelola seluruh siklus dari perencanaan, pengadaan hingga pelaksanaan. Bahkan dalam hal ini, apakah mereka bekerja dengan baik? Saya pikir itu akan membutuhkan kapasitas dan kompetensi manajemen yang mumpuni, kata Sri Mulyani. Lebih lanjut, Sri Mulyani meminta agar pembangunan infrastruktur harus mengedepankan infrastruktur hijau atau berkelanjutan. Artinya, itu memiliki tambahan aspek bagi yang perlu benar-benar diperhatikan. Jadi Anda harus bertanggung jawab dan memverifikasi apakah infrastruktur ini benar-benar hijau, katanya. Ini juga menyangkut aspek pembiayaan yang juga menjadi perhatian untuk bisa dilakukan. Misalnya yang populer adalah kerjasama antara pemerintah dan swasta, atau kerap disebut skema public-private partnership. Maka dalam hal ini, menarik partisipasi sektor swasta merupakan salah satu tantangannya. Ketika mereka memastikan bahwa hubungan publik dan swasta ini dapat dipertahankan dengan cara yang transparan dan akuntabel selama seluruh siklus hidup infrastruktur ini, tuturnya. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pemerintah melakukan pengelolaan utang secara berhati-hati dan bertanggung jawab.
Hasil dari pembiayaan utang juga terlihat pada masifnya pembangunan infrastruktur dan pengurangnya kemiskinan sebelum pandemi virus corona. Mengenai studi yang dilakukan BPK, kita hormati. Kita harus melakukan pengelolaan utang secara berhati-hati dan bertanggung jawab. Kalau analisis mengenai debit service, ya kita hormati saja, ujar Sri Mulyani. Kan juga ini sebetulnya sama, walau kita melakukan belanja dan tambah utang, namun kita juga melihat hasilnya, infrastruktur membaik, kemiskinan menurun, sampai terjadinya COVID-19, tambahnya. Ia melanjutkan bahwa mengelola utang pemerintah juga tidak ugal-ugalan, menarik pembiayaan tanpa didasari pertimbangan yang matang. Setiap penarikan utang diperuntukkan bagi kepentingan masyarakat. Jadi dalam mengelola keuangan negara, kita tidak hanya melihat hanya satu rumus, satu kebutuhan, dan satu tujuan. Selalu saya tekankan bahwa fiskal adalah instrumen, dia bukan tujuan, namun tidak berarti kita ugal-ugalan, jelasnya. Ekonomi